Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslen Yudi. Saya mahasiswa PPG Daljar tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya untuk memenuhi uji kinerja. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 2 Catap Jelai berada di Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah kita diberi kesehatan serta bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan mutakin dipimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, Bapak cek kehadirannya terlebih dahulu. Ali Fadilah, Mutakin. Ya, hari ini hadir semua. Alhamdulillah kita hadir semua lengkap orangnya. Ya, baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Nesya dipimpin teman-temannya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Hiduplah Indonesia Raya. Ajak kembali ke tempatnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang tata urutan perundang-undangan. Yang pertama apa? Apa, Kim? Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Terus ya, tentang MPR. Terus undang-undang atau ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya ya, peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah ya, Perpres. Selanjutnya Peraturan daerah provinsi. ya, peraturan daerah provinsi. Terus yang terakhir Peraturan daerah kabupaten. ya, Perda kabupaten. Ya, baik. Bagus sekali kalian sudah mengingat pelajaran kita
minggu kemarin. Terus hari ini kita belajar tentang bab 3 tentang memaknai peraturan perundang-undangan, submateri yang C menakutkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menyimak penjelasan guru dan tayangan PPT, peserta didik mampu menunjukkan sikap berpikir positif dalam memaknai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melalui pengamatan cuplikan video yang disajikan guru, peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan tindakan yang bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga, berperilaku tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mempresentasikan hasil telah pentingnya peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, ini adalah tujuan kita untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, ini bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan yang C menakutkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jelas? Jelas ini. Silakan dibaca ke Nesya, baca Nesya. Mematukan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan bagi menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak mengonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berfisik sehat. Ya, seperti kita lihat itu ada pengendara dan pengendara. Terus kepatuhan berarti sikap taat atau sikap sedia melaksanakan aturan. Pada saat ini kalian taat tidak? Bagaimana? Bagaimana? Taat belum? Ya, taat. Kalian sudah berada di kelas, ya kan? Sudah duduk rapi, berpakaian sopan, kan? Itulah ketaatan kalian. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Benar atau tidak? Kalau kita melanggar aturan, kira-kira apa yang diakibatkan? Sanksi. Pertama sanksi, terus Kemudian apa? Denda. Terus apa lagi? Tuh. kemudian Yang kerugian. Siapa yang dirugikan? Diri sendiri. Terus orang lain, orang tua, kan? Di sini contohnya orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Nah, kalau kita melanggar lalu lintas, tidak memiliki SIM, kan? Nah, kita terutama kalian belum memiliki. Kalau kita pelajari ini belum memiliki. Usia 17 tahun baru bisa kita mengurus SIM. Nah, jadi kalau kalian usia kalian ini ke jalan raya, bahaya nanti kena tilang polisi. Di situ bukan hanya tilang saja, tapi ada
apa? Denda. Sanksi yaitu berupa denda sekian rupiah, malah sampai jutaan. Dan apalagi kendaraan kita tidak ada surat menyuratnya. Kalau kendaraan kita tidak ada surat menyuratnya, ketangkap polisi, diapakan? Nah, disita, tidak dikembalikan lagi, langsung diambil. Nah, ya kan? Diambil, dimusnahkan karena tidak memiliki surat menyurat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum dalam setiap warga negara. Itu karena apa? Negara kita berbentuk negara apa? Negara hukum. Jadi semua kegiatan kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu harus apa? Taat pada hukum. Jadi hukum inilah yang membatasi kita, yang mengikat kita. Jangan sampai kita ini salah arah. Penggelapan. Nah, biasanya penggelapan ini seperti apa sebenarnya? Bisa. Terus penggelapan uang. Seperti apa penggelapan uang? Hah? Iya, korupsi. Biasa kita sebut itu, korupsi. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, kan? Makanya kalau kita jual beli, adanya bukti, kwitansi, dan mesrai, atau kita secara langsung ketemu orangnya, bisa. Seperti halnya di pasar kan sering kita lakukan pasar, di taman sayur, di warung. Nah itu tidak apa, tidak jadi masalah. Nah, tapi jual beli itu banyak juga yang negatif. Bukan hal yang positif saja, banyak jual beli yang negatif. Jadi kalian harus mengetahui jual beli seperti apa itu. Nah, kalau contohnya tadi tentang narkoba, nah, narkoba itu kan jual beli juga, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari. Jangan sampai kita terlibat seperti itu. Ya dulu baca dulu. Perilaku hukum ditunjukkan dalam perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, perilaku hukum, perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jelas, kita ini harus menaati aturan-aturan. Kita berada di lingkungan sekolah berarti kita menaati peraturan sekolah. Kita berada di lingkungan masyarakat, kita taati ya peraturan di masyarakat. Jadi kita harus tahu, apalagi kita sebagai pelajar. Kita sebagai pelajar harus bisa membedakan baik dan buruk. Jangan sampai tidak. Itulah gunanya kita bersekolah. Kalau kita tidak bisa membedakannya, berarti kita ini dianggap tidak sekolah, tidak belajar. Makanya kalian itu dilatih supaya bisa membedakan baik buruk tersebut. Dengan adanya pelajaran tentang hukum, jangan sampai kalian terlibat hukum. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain atau merugikan orang lain. Tidak terkecuali para pelajar. Nah, jadi tidak terkecuali kalian seperti ini pun jangan sampai melanggar hukum. Yang namanya hukum ini sifatnya mengikat satu individu, semuanya, tidak hanya satu tapi semua yang ada di negara tersebut. Jangan sampai kalian terlibat dengan hukum. Semasa kita tidak terlibat, kita bebas dengan melakukan apapun.
tapi harus bisa membedakan hal baik dan yang buruk tersebut. Apa yang menjadi hak orang lain kita harus ketahui, apa yang menjadi hak kita ketahui juga. Jangan sampai kita ini asal-asalan, tidak tahu hak orang lain kita ambil. Nah, itulah tugas kita ke depannya, mewujudkan hukum, mewujudkan mentaati hukum. Jangan sampai melanggar hukum. Kalau kita melanggar hukum, yaitu bahaya, kita bisa dikenakan sanksi, bisa kena pidana. Sampai terlibat dengan hukum. Perilaku mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, diantaranya yang satu, memiliki akta kelahiran. Di sini memiliki semua? Iya, itu wajib. Dari kita sudah selesai. Kalau ada yang ingin dibahas, silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita membagi kelompok, terus mengerjakan LKPD. Nah, mengerjakan suatu permasalahan. Nah, baik, untuk kelompoknya terdiri dari 6 orang. Tempat duduknya cukup 4 meja saja seperti kemarin. 4 meja, terus duduknya keliling, tidak apa-apa. Bisa melihat? Bisa. Nah, duduk yang rapi. Kalian amati. Masih terjadi di tengah masyarakat. Silakan diperhatikan. Masih mulai coba mendapat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Penting tidak memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diduga area traffic control system atau pengendalian lalu lintas dinas perhubungan kota Tasikmalaya Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan 2 pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Jaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Baik, sudah jelas? Sekarang Bapak kasih LKPD-nya. Silakan duduknya. Waktu kita 20 menit. Silakan dikerjakan sama-sama. Silakan didiskusikan, bekerja sama-sama tentang yang kalian amati tadi. Permasalahan yang terjadi di sebuah tersebut. Berarti semua permasalahan yang terjadi di sebuah
Ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Jelas? Ya, kalian membuat kesimpulan dari poin 1 sampai 4, dikeluarkan kesimpulannya. Ya, dari pertanyaan 1 sampai 4 dibikinkan kesimpulannya di poin 5. Ya, dibikinkan kesimpulannya secara keseluruhan. Bukan berarti kalian itu mencatat semua yang bukan apa yang jadi intinya. Ya. Ya nanti ya terus waktu kita 2 menit. Gimana kelompok kita selesai? Nah, selesai kelompok 3. Siap tampil? Ayo kelompok 2. Kelompok 2 belum. Kelompok 1 juga. Sudah siap semua? Ya, baik, untuk presentasinya silakan nanti maju ke depan satu kelompok, terus berkenalan masing-masing. Untuk presentasinya bisa diwakilkan ke temannya semua orang, bisa juga bergantian. Bebas, terserah kalian. Diskusinya dulu sebentar. Ya sudah, diskusi ya? Ya baik, untuk kita mulai dari kelompok 3 saja dulu. Silakan. Yang lain amati, nanti diberi masukan, saran maupun bertanya. Silakan. Silakan diamati tentang hasil teman-teman. Ya berbaris, benar-benar lah. Jangan sampai temannya ada yang terputus. Nah, untuk yang menyampaikan hasil bisa di bagian tengah. Silakan, di bagian tengah. Ya. Maka dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Saya pikiran biasa dipanggil Atung. saya Nesia. Kami di sini akan mempresentasikan jawaban kami tentang sebuah video yang sudah kita tonton tadi. Dari pertama kami akan membacakan lembaran jawaban kami yang pertama. Soal dibaca, Pak. Soalnya dibaca. Soal pertama, deskripsikan permasalahan yang terjadi di video tersebut. Langsung saja, Cak. Jawabannya, pelanggaran tidak memakai helm dan parkir sembarangan sehingga menyebabkan jalanan macet.
kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak mungkin terkait video yang ditampilkan. 1. Mengapa harus menaati peraturan lalu lintas? 2. Apa dampak negatif jika kita tidak memakai helm saat berkendara? 3. Mengapa jika berkendara harus memakai helm? 4. Apa dampak negatif jika parkir sembarangan? 5. Apa manfaat jika kita menaati peraturan lalu lintas? Buatlah kesimpulan dari hasil jawaban kalian di atas. Intinya, kita harus menaati peraturan lalu lintas dan jangan sesekali melanggar peraturan lalu lintas. Jika kita parkir sembarangan, pengendara lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Demi keselamatan bersama, kita harus menaati segala peraturan lalu lintas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Untuk teman-temannya silakan, yang ada yang mau bertanya silakan. Kenalkan namanya dulu, baru bertanya atau memberikan masukan dan sarannya. Silakan. Ayo kelompok 1, kelompok 2. Tidak ada? Ya, beri aplaus ke teman-temannya. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang kelompok lain silakan bertanya. Kelompok 1 satu soal. Yang kelompok 3 satu pertanyaan juga. Silakan dibuat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari jawaban kami dari dokter. Baik, sebelum mempresentasikan jawaban kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uni Nurul Abdul Istiqaiyah, biasa dipanggil dulu. Nama saya Nur Ayu. Nama saya Arif Fadilo. Nama saya Cuma Bibi, dipanggil aja dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, dipanggil Rizky. Baik, saya akan membacakan jawaban dari hasil satu. Deskripsikan permasalahan yang terjadi di video tersebut. Melanggar lalu lintas, yaitu tidak memakai helm, dan memarkir mobil sembarangan hingga menyebabkan terjadinya kemacetan. Nomor 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak mungkin terkait video yang ditampilkan. A. Apa yang terjadi jika pengendara sepeda motor tidak memakai helm? B. Apa akibat dari parkiran mobil sembarangan? C. Mengapa pengendara motor ditegur oleh dinas perhubungan lalu lintas? Baik, hasil presentasi kami dari kelompok 2 sama. Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mutakin, saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan tentang bagaimana jika angkot itu tidak parkir sembarangan. Mungkin tidak akan terjadinya kemacetan atau mungkin jalannya lurus saja gitu loh. Silakan diberi aplaus. Baik, sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 silakan.
menyajikan jawaban saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muntakin, biasa disebut Takin, dan deskripsikanlah permasalahan yang terjadi di video tersebut. Jawabannya, pelanggaran lalu lintas dua pengendara 3 orang tidak memakai helm dan 1 kendaraan angkutan umum yang melanggar aturan berlalu lintas karena parkir sembarangan dan mengakibatkan kemacetan sehingga keempat pelaku diberi peringatan. Mungkin sekian dari kami atas mempresentasikan jawaban kami. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, kami berkenan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Risman. Perkenalkan, nama saya Risman Mister, biasa dipanggil Risman, dari kelompok 3. Mengapa harus menaati peraturan lalu lintas? Pertanyaan kedua. Karena agar semua ini selamat bukan? Makanya kita harus menaati aturan rambu-rambu lalu lintas yang tepat supaya tidak terjadi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. Ada lagi? Ya, silakan. Silakan lo. Perkenalkan, nama saya Tumi Sulawesi saya dari kelompok 2 ini saya. Apa yang akan terjadi jika pengendara motor tersebut tidak mendapat teguran? Mungkin pengendara motor tersebut akan lalai dengan perbuatannya karena tidak mengenakan helm. Kemungkinan besar jika terjadi kecelakaan, pengendara tersebut akan mengalami luka berat di bagian kepala karena tidak mengenakan helm. Dan kemungkinan besar bisa dikenakan sanksi. Ada lagi? Silakan, 1 pertanyaan lagi. Tapi dempet 3. Memakai helm tapi bonceng tidak. Ya. Itu sudah melanggar aturan lalu lintas karena dalam lalu lintas aturan berbonceng-membonceng itu hanya 1 orang. Berarti dalam 1 motor itu terdiri dari orang, pengemudi, dan pembonceng atau penumpang. Ada lagi? Ya. Silakan. Mau ditanya lagi? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Devi Duli Fadira, dipanggil Ece dari kelompok 3. Apa dampak negatif jika parkir sembarangan? Dampak negatifnya yang pertama, jika parkir di pinggir jalan seperti angkutan umum yang tadi di video akan mengakibatkan kemacetan di jalan raya. Seperti video yang telah disajikan Pak Guru tadi. Ada lagi? Ya, beri aplaus. Mungkin silakan jika tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Apabila yang daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan tentang tayangan video tersebut. Video tersebut menampilkan apa? Kata dalam permasalahan yang terjadi di lalu lintas. Tepatnya di mana? Tasikmalaya, Jawa Barat, di lampu merah, ya. Yang melanggar itu berapa orang? 3 orang. Apa pelanggarannya? Terus memarkir mobil sembarangan. Selain itu, apa yang dilakukan mereka yang bertiga itu? Selain tidak memakai helm, apa? Ya, menerobos lampu merah. Sangat jelas sekali. Di LKPD tadi, soal yang nomor 2 dengan nomor 4 itu berketerkaitan. Nomor 2 kita membuat pertanyaan sebanyak mungkin. Nomor 4 kita menjawab.
Kesimpulan pertama. Menindaklanjuti dari pertanyaan tersebut. Apa sikap kita yang kita lakukan kalau melihat pengendara seperti itu atau diri kita sendiri yang melakukannya? Jadi jangan sampai kita seperti itu, karena selain melanggar hukum, kita bisa mengakibatkan apa? Kecelakaan, membahayakan ya diri sendiri dan orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak taat hukum, apalagi pada saat berkendara. Kita harus tahu aturannya, ya kan? Jadi dari segi di lampu merah tadi kita melihat pengendara cewek berboncengan 2 orang tidak memakai helm. Terus datang lagi 1 orang cowok tidak memakai helm. Mereka bertiga langsung menerobos lampu merah. Selain membahayakan diri sendiri, mereka membahayakan orang lain. Bahaya. Terus memarkir mobil sembarangan di samping jalan merah, di samping jalan tadi. Itu membahayakan juga. Selain mengakibatkan kemacetan, bisa membahayakan pengendara lain. Kalau orang lain tidak melihat, tabrak. Jadi berbahaya sekali. Selain macet, tapi bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya. Nah, masih kelihatan? Ya. Coba dibacakan suci. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Ya, jadi itulah kesimpulan kita. Kalau kita menaati peraturan, maka kita ini sebagai orang baik. Tapi kalau kita tidak taat aturan seperti di video tersebut, berarti apa? Tidak baik. Karena mengabaikan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, tidak taat aturan berkendara berlalu lintas. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Sekarang kita kembalikan meja dan kursi kita seperti biasa. Seperti tadi. Ya. Baik. Minggu depan kita memasuki bab 4 tentang kebangkitan apa? Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Jadi itu untuk pelajaran hari ini sudah berakhir. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baik. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan Hakim dipimpin berdoa kembali. Sebelum menyelesaikan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.